Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, NIM 2003 0150 1056 kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial di mata kuliah Filsafat, Penjas, dan Olahraga. Baik, kita mulai yang pertama. Pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah studi sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaruan dalam sisi kesehatan. Kita lanjut slide kedua. Nilai-nilai sosial olahraga. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah apa dan mengapa sosiologi olahraga. Yang kedua, olahraga dalam perspektif teori sosial. Yang ketiga, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Desain program olahraga untuk anak-anak. Agresi dalam masyarakat, kontroversi peran olahraga, hubungan antara golongan dan mobilitas sosial, nilai sosial dalam olahraga komersial, dinamika hubungan olahraga dengan media, hubungan olahraga dengan politik, dan yang terakhir adalah kedudukan olahraga di pondok pesantren. Kita lanjut slide ketiga. Sosiologi olahraga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan fisik, di mana mengencangkan berbagai dengan fisik, kompetensi institusional, dan yang terakhir adalah kombinasi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada setiap pelaku olahraga. Kita lanjut slide ketiga. Slide keempat, sosiologi olahraga. Olahraga menjadi sangat penting dalam mewujudkan arah hidup manusia. Memiliki hasrat untuk berprestasi dan juga hubungan antara olahraga dengan merubah sesuatu ke arah yang lebih positif. Ini adalah salah satu contoh olahraga yang mengubah suatu prinsip positifnya. Baik itu dalam hubungan antara olahraga dengan kekuasaan dalam bermasyarakat. Baik, kita lanjut. Olahraga dalam perspektif teori sosial terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah 4. Kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat. 2. Teori fungsionalisme. 3. Teori konflik. 4. Teori kritik. Dan yang terakhir adalah teori interaksi simbolis. Kita lanjut slide ke berikutnya. Olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah aktivitas olahraga memberi pengaruh pada kehidupan manusia, baik kehidupan agama, rekreasi, patriotisme, dan yang terakhir adalah prestasi. Di sini lanjut slide berikutnya. Olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Olahraga kompetitif didefinisikan sebagai suatu proses mencapai keberhasilan yang diukur secara langsung dengan membandingkan prestasi yang sedang melakukan aktivitas fisik yang sama dengan kondisi dan aturan yang standar. Kita lanjut slide berikutnya. Di sini dapat kita lihat di sini desain program olahraga untuk anak-anak.
Yang pertama, tujuan desain program olahraga pada anak-anak untuk memberikan peluang mengembangkan keterampilan fisik, kepercayaan diri, dan diantara teman sebaya, sehingga desain program dapat membantu anak-anak mencari teman dan bekerja sama. Yang kedua, desain program yang disusun yang penting bahwa mengorganisasi program olahraga bagi anak-anak membuka hasrat untuk berupaya sehingga ketika dewasa akan melanjutkan minat menjadi atlet yang unggul. Kita lanjut. Agresi dalam masyarakat, kontroversi peran olahraga. Di sini kontroversi olahraga yaitu ketika terjadi kekerasan, kekacauan. Hal ini dapat terjadi dan mempengaruhi pada struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, akan memberi warna dalam memunculkan tindakan kekerasan. Lanjut, hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat terkenal apabila orang tidak punya waktu itu, yang fasilitas dan pengalaman organisasi lainnya. Kita lanjut slide berikutnya, nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi sehingga terkadang sportivitas terabaikan. Kita lanjut slide berikutnya. Dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat di organisasi dan dikontrol oleh manusia yang ideal. Ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif dunia. Olahraga dan media perkembangannya memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga olahraga dan media dapat bertahan tanpa yang lain. Tetapi olahraga dan media akan berbeda dari sekarang. Kita lanjut. Keterlibatan pemerintah dalam olahraga. Hubungan olahraga dan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial, sehingga olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Politik menjadi bagian dari olahraga hanya karena politik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Ini adalah salah satu keterlibatan pemerintah dalam suatu bidang atau cabang olahraga. Dan di sini juga antara hubungan politik, olahraga dan politik. Kita lanjut. Keterlibatan pemerintah dalam olahraga terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah melindungi dan memelihara masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani masyarakat. 3. Mengangkat hakikat dan martabat kelompok masyarakat. Menanamkan rasa solidaritas antar warga masyarakat. Dan yang terakhir meningkatkan legitimasi sistem politik dan kekuasaan. Dan slide yang terakhir adalah kedudukan olahraga di pesantren. Kedudukan olahraga di pesantren. Program olahraga di pondok pesantren dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan antar pondok pesantren dan masyarakat. Program olahraga rekreasi merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengkoordinasikan kebutuhan, potensi, dan tujuan-tujuan pendidikan bagi santri yang ada di pesantren. Baik, inilah salah satu PowerPoint yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.